Shalom, selamat pagi menjelang siang. Di hari libur ini saya pergi mengantar ikan ke 3 customer. Salah satunya pedagang ikan di Tangerang, satu customer di daerah Kebun Jeruk, satu lagi di Ben Hill orang India Medan. Nah, kalau tahu Ketua Limpul, nah itu kayaknya saudaranya Ketua Limpul itu. Ketua Limpul berasal dari Medan. Pagi ini saya bicara ataupun yang saya mau bahas dan sampaikan adalah keresahan beberapa orang yang japri saya. Masuk tadi malam di grup Sofar, kita sempat diskusi sampai jam 12 malam lebih. Salah satu yang jadi topik pembicaraan hari ini adalah tentang kelahiran Yesus. Nah, Alkitab menuliskan dan menggambarkan Yesus itu lahir seperti kita manusia. Yesus itu lahir normal, tidak sesar, ya kan? Normal, sama seperti kita. Yesus lahir normal seperti manusia, melewati fase di mana dia lahir umur 1 bulan, balita, sampai umur 12 tahun, sampai umur dewasanya dia menjalani kehidupan sama seperti manusia normal. Yang sempat menjadi perdebatan adalah mengenai kelahiran Yesus. Ada yang luar biasa, yang luar biasanya cuma satu, Yesus lahir di kandang domba. Tidak seperti pada manusia pada umumnya. Itu harus kita terima. Mengenai kelahiran Yesus, apakah luar biasa? Menurut saya enggak, biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Itu kenyataan, itu realita. Bagaimana dengan Adam? Adam tidak dilahirkan. Adam tidak dikandung. Adam tidak melewati proses seperti bayi, umur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, nggak ada. Adam tidak melewati itu. Apakah itu luar biasa? Oh, lebih luar biasa. Adam bicara masalah datang ke bumi, Yesus dilahirkan. Adam tidak dilahirkan, tapi Adam diciptakan. 1 hari langsung jadi. Itu lebih luar biasa nggak dengan Yesus? Lebih luar biasa. Yesus normal, seperti manusia. Adam tidak. Dia langsung menjadi orang dewasa. Tidak ada tulisan di Alkitab yang menerangkan Adam tuh ya kira-kira ketika diciptakan umur 12 tahun lah, umur 1 tahun. Enggak, Adam udah langsung dewasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi dari Adam itu ada, namanya Hawa. Hawa itu tidak diciptakan dari tanah, dari tulangnya Adam, dari tulang rusuknya Adam. Jadi kalau kita ketemu dengan wanita keras kepala, ya memang dia terbuat dari tulang. Tidak usah juga diributkan. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas? Ya, karena kita bicara tentang kelahiran. Nah, di Alkitab ada lagi orang yang lebih dahsyat lagi dari Adam, atau mungkin equal ya, kurang lebih seperti Adam. Namanya Melkisedek. Itu Melkisedek ini muncul di dalam kitab Kejadian ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Abraham itu memberikan 1/10 dari rampasannya ketika dia berperang, kalau tidak salah melawan Raja Sodom. Nah, di kitab Ibrani 7 ditulis lagi tentang Melkisedek ini, imam besar agung Raja Salem. Dan dia bilang tidak berbapak, tidak beribu. Wah, ada orang lebih
Dan tidak ada silsilahnya. Kebayang ada Raja Salem namanya Melkisedek, diberikan julukan di dalam kitab Ibrani, ya kan, imam yang maha tinggi, sampai Abraham memberikan 1/10 dari hasil rampasannya. Dan dikatakan dia ini tidak bersilsilah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Yesus masih punya saudara kandung, satu ibu lain bapak. Nah, apakah kita bisa terima kalau memang kelahiran Yesus itu normal seperti manusia? Kalau menurut saya, ya kita harus terima. Proses bagaimana Adam ada di bumi, bagaimana Hawa ada di bumi, bagaimana maksud saya Melkisedek Raja Salem itu ada di bumi, bagaimana Yesus menjadi manusia ada di bumi. Yang lebih mirip dengan manusia adalah Yesus. Bukan berarti itu mengurangi kealahannya Yesus ya. Tujuan saya bukan memberikan, wah berarti lebih dahsyat Adam dong, berarti lebih ilahi Adam dong dibanding Yesus. Enggak. Ketika kita belajar kristologi, maka ya kita harus berteologi dengan benar, berteologi dengan sehat, berteologi dengan dewasa. Ketika kita bahas tentang Yesus di dalam ilmu teologi namanya kristologi, Yesus itu harus menjadi 100% manusia, sama seperti kita. Tetapi juga dia 100% Allah, karena memang dia berasal dari Allah. Dia bukan berasal dari bumi. Jelas dia berkata dia berasal dari atas, berasal dari surga, dari Bapa. Nah, jadi Yesus itu dalam proses kelahirannya sama seperti manusia. Terus, apakah hal ini perlu kita ributkan? Enggak perlu. Kalaupun kita berbeda pendapat, ada orang berpikir, wah Yesus itu tetap lebih luar biasa dari Adam. Ya sah-sah aja menurut saya. Karena bicara kelahiran, sah-sah aja. Orang tetap menganggap luar biasa, lebih ajaib dari manapun. Tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau saya ditanya, saya nggak akan permasalahkan. Tetapi yang perlu kita pahami adalah Yesus itu sumbernya dari mana, ya kan? Nah, benihnya itu dari mana, ya kan? Bukan benih dari laki-laki, bukan benih dari manusia. Pertanyaannya, apakah benih ini murni dalam tanda kutip, atau benih ini masuk ke dalam sel telur Maria, atau dia terjadi begitu aja tanpa ada sel telur? Nah, maka ada dua kemungkinan. Tanpa pakai ada sel telur, bisa jadi nggak bisa, karena dia Tuhan. Logika berteologianya begitu. Teologi itu harus masuk logika berpikir manusia. Kalau katanya ada kalimat berkata begini, kalau kita berteologi itu teologi itu tidak bisa diterima oleh logika, berarti logikanya yang salah. Karena teologi itu harus bisa diterima oleh logika. Kenapa? Karena teologi itu pasti terdiri dari kata-kata, ada kalimat itu siapa? Manusia. Bahasanya ya tergantung orangnya. Kalau orang Israel, dia berbahasa Ibrani, kan gitu kan. Saya orang Indonesia dan saya menggunakan bahasa Indonesia, maka logikanya ya harus ada. Nanti di video yang lain saya akan bahas tentang berteologi. Apa itu teologi?
Karena setiap orang yang beragama, bahkan yang tidak beragama, tanpa dia sadari dia sudah berteologi. Tapi sering orang les, saya bukan sekolah teologi, saya tidak berteologi. Ya mungkin dia mengeluarkan kalimat itu ya karena tidak paham apa sih artinya berteologi, apa artinya teologi. Nah, kita kembali ke topik. Apakah Yesus itu ketika di dalam kandungannya Maria atau ketika Maria hamil, apakah hanya ada satu peran Allah saja? Atau sel telur Maria itu dibuahi ataupun masuk roh Allah yang lahir jadi Yesus? Kalau menurut saya hal itu nggak usah kita persoalkan. Mau sel telurnya Maria dibuahi oleh roh Tuhan, atau tiba-tiba Tuhan hinggap di sana dan terjadi proses pembuahan seperti manusia pada umumnya, mulai ada proses, ada zigot, ya kan, ada bla bla bla, sekian bulan terbentuk ini bla bla bla. Menurut saya itu nggak penting. Atau murni hanya roh Allah saja tiba-tiba muncul dan ada di dalam kandungan Maria tanpa sel telur, bisa nggak? Bisa. Namanya juga Tuhan. Tapi kenapa Yesus tiba-tiba aja datang seperti Melkisedek itu, ya kan? Datang ke bumi karena memang dia berasal dari surga, bukan berasal dari bumi, bukan berasal dari dunia ini. Dia nggak punya silsilah di bumi. Tapi Yesus itu punya silsilah di bumi. Punya bapaknya tukang kayu. Dia punya adik-adik saudara kandung. Punya. Satu ibu beda bapak. Karena memang Yesus itu harus menjadi manusia. Jadi dia harus lahir seperti manusia. Seperti kita. Tapi kita jangan lupa, kitab Filipi menuliskan bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, datang ke bumi, datang ke dunia, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Mengenai kelahiran Yesus, kita punya pendapat seperti apapun, saya tidak akan menyangkal, saya tidak akan memberi, kalaupun ada orang yang memberikan pandangan dia Yesus itu tidak lebih dahsyat daripada Adam lebih dahsyat. Kalau bicara kehadiran ke bumi, ya Adam dahsyat, tidak melewati proses jadi anak-anak langsung jadi orang hebat. Tapi yang menjadi fokus kita bukan kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus itu bukan center point penyelamatan umat manusia. Tapi di mana? Di kematiannya. Di atas kayu salib ada bilur-bilurnya yang tercurah, yang menyembuhkan kita. Pemberitaan Injil, kabar baik itu adalah Dia yang telah mati bagi kita. Kalau pesan Natal, Dia yang datang ke bumi, ya kan? Jadi kabar baik itu lebih banyak memfokuskan bagaimana Dia datang dan mati dan menjadi penyelamat buat kita. Itu yang harus menjadi fokus kita. Itu yang menjadi harus pemikiran dan penyampaian kita kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain membahas tentang kelahiran, itu bukan berita Injil. Berita Injil yang utama itu adalah bagaimana kematiannya, apa makna dari kematiannya. Walaupun Yesus dimatikan, walaupun Yesus itu matinya di atas kayu salib, sama juga seperti manusia, seperti dua manusia di sebelah kiri dan kanan Yesus.
Begitu juga kalau misalnya diributkan, kita bisa ribut. Tetapi mati di kayu salib itu bagian daripada penggenapan yang ada di dalam kitab para nabi. Kenapa dia harus disalibkan? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita lebih banyak membaca dan memahami Alkitab daripada kita mendengarkan khotbah-khotbah. Jika kita lebih banyak mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, ya kan, bahkan anehnya begini, ada orang lebih banyak mendengarkan khotbah di luar daripada mendalami pengajaran yang ada di gereja lokalnya sendiri. Ya kan? Saya berjemaat di gereja Bethel Indonesia. Banyak pengajaran. Ada komsel seperti family altar, ada som, ada pelajaran ini, ada pengajaran ini. Tekunin atau tidak, ya kan? Kadang-kadang kita ini berjemaat di gereja, kita sendiri tidak memahami dogma gereja kita, doktrin gereja kita, inti ataupun pemahaman pengajaran di gereja kita. Kita lebih banyak mendengarkan apa yang ada di YouTube. Nggak salah, enggak. Tapi itu bukan main course-nya kita, bukan makanan utama kita. Makanan utama kita adalah bacalah firman. Karena ada Roh Kudus yang memberikan pewahyuan. Ada Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita. Jangan sampai kita lebih banyak mendengarkan khotbah daripada baca Alkitab. Karena yang namanya teolog, yang namanya pengkhotbah, apa yang disampaikan itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain. Banyak istilah di dalam teologi itu tidak ada di dalam Alkitab. Contohnya Tritunggal dan Trinitas tidak ada di Alkitab. Di mana ada ayatnya kata Tritunggal, Trinitas? Tidak ada. Itu sekitar tahun 300 Masehi, Tertullianus yang memprakarsai, yang menciptakan ada istilah Tritunggal. Jadi mulai hari ini cintai Alkitab kita, pelajari, karena itu adalah Allah sendiri. Itu adalah firman Allah. Itu ada suara Tuhan di sana yang bisa berbicara lebih jelas daripada yang lain. Jadi itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikutin channel ini. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan banyak menyampaikan muatan teologi, doktrin-doktrin yang sedang ramai diperbincangkan. Yang jelas, saya tidak pernah dan tidak akan memberikan adjustment si A sesat, si ini salah. Karena berbagai aliran di Indonesia, berbagai aliran gereja dari zaman dahulu kala, kita itu cuma menyesat-nyesatkan. Aliran ini bilang aliran ini sesat, aliran ini bilang aliran ini sesat. Dan teologi itu, cara kita berteologi, cara manusia berteologi itu sering sekali itu menyakitkan saudaranya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.